Halo teman-teman, aku bakal bagiin tutorial belajar intensif Adobe Photoshop. Jadi buat kamu yang mau belajar Adobe Photoshop dari nol sampai bisa, ini aku bakalan ajarin caranya biar mudah dan kamu bisa jago di Adobe Photoshop. Ikutin terus. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita menginstal Adobe Photoshop. Kalau sudah terinstall Adobe Photoshop tersebut, kita langsung buka aja ya. Nah, ini udah terlihat tampilan Adobe Photoshop sedang loading. Nah, ini adalah layar pertama yang akan kita temukan ketika kita menggunakan Adobe Photoshop. Jadi, Adobe Photoshop itu menyambut kita dengan welcome to Photoshop. Di sini juga kalian bisa lihat gitu ya. Ini ada berbagai macam project-project, last project. Di sini teman-teman bisa bikin project yang baru aja. Nah, tampilannya ada seperti ini teman-teman. Di tampilan ini kita ada berbagai macam ukuran. Yang pertama adalah recent. Recent itu adalah ukuran yang pernah kita pakai. Kemudian di sini ada foto. Di foto itu tuh ada berbagai ukuran macam foto. Seperti kalian kalau misalkan cetak foto 2x3, 4x6, 5x7 dan juga yang lainnya. Jadi ini adalah ukuran untuk pengeditan foto. Kemudian di sini juga ada print. Kalau print itu tuh ibaratkan tuh kertas. Ada A3, A4, kemudian ada letter dan juga ada sebagainya. Ini ada berbagai macam ukuran kertas. Kertas seperti yang biasanya kita gunakan kalau untuk print atau fotokopi. Nah, kemudian ini ada art illustration. Di art illustration di sini tuh ada yang 1000 pixel grid, 2000 pixel grid, itu ada berbagai macam-macam. Nah, kemudian di sini juga ada web. Kalau web itu tuh untuk pembuatan web. Misalkan teman-teman mau bikin website, nah ini sudah ada ukuran-ukurannya kayak gitu. Kemudian ini juga untuk ukuran mobile, teman-teman jika kebutuhan desain teman-teman untuk mobile gitu ya, teman-teman bisa menggunakan ukuran desain-desain di sini. Kemudian di sini ada film dan video. Punya video YouTube ataupun sebagainya yang itu membutuhkan cover dengan ukuran misalkan project tersebut 2K atau 4K atau HK dan sebagainya. Di sini ada banyak macam pilihan-pilihannya. Teman-teman tinggal dipilih. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nama projectnya. Kita akan membuat project baru. Misalkan ini adalah project pertama, project 1. Di sini juga ada ukuran, ada 1920, 1080. Ini tergantung teman-teman tadi pilih yang mana. Kalau aku ini pilih yang film dan video ukurannya 19 kali 20 kali 1080. Pilih yang pixel karena kebutuhannya juga tidak terlalu besar, tapi kalau teman-teman butuh untuk desain pamflet atau baligo gitu ya yang gede banget, itu bisa pakai sentimeter kayak gitu. Tapi pada umumnya biasanya pakai pixel. Nah, karena kenapa pakai pixel? Karena Adobe Photoshop itu adalah semacam aplikasi di mana dia itu tuh berbasicnya tuh bitmap atau raster. Jadi teman-teman kalau untuk editing cukup memakai pixel saja kalau untuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Tapi kalau teman-teman seperti tadi saya jelaskan, kalau misalkan butuh untuk editing baligo yang besar ukurannya gitu ya, teman-teman bisa pakai sentimeter. Nah, ada dua hal. Photoshop itu menyediakan 72 pixel per inch. Ada juga yang bisa kita ubah. Kalau 72 pixel per inch, teman-teman kalau ngegedein itu akan kecenderungan untuk pecah. Makanya kalau aku menyarankan di sini teman-teman itu memakai 300 pixel per inch, sehingga nanti kalau ada desain yang misalkan ada desain dan kebutuhannya untuk diperbesar, teman-teman bisa memakai 300 pixel per inch tanpa ragu kalau misalkan desain teman-teman itu akan pecah. Di sini juga ada dua pilihan, ada portrait, ada juga landscape.
Jadi kalau kita pilih potret, otomatis dia akan berdiri, sehingga panjang dan lebarnya tuh juga akan disesuaikan. Kemudian ini untuk landscape. Kita akan pilih yang potret saja dulu. Kemudian di sini ada RGB ya, ada CMYK dan sebagainya. Fungsinya apa? Kalau RGB itu tuh teman-teman hanya untuk desain saja. Tapi kalau teman-teman kebutuhannya untuk dicetak, sebenarnya CMYK juga bisa. Tapi rata-rata kalau kita pengen praktis di Adobe Photoshop, pilih aja RGB. Nah, kemudian di sini ada bit, semakin besar bitnya semakin bagus. Tapi standarisasinya 8 bit juga udah cukup. Kemudian backgroundnya, teman-teman backgroundnya bisa dipilih mau warna putih, warna merah, warna hitam, dan warna sebagainya. Jadi di sini bisa di custom gitu ya, ada yang background color, ada yang black, ada yang transparan, ada yang custom ya. Kalau aku pilihnya yang white, karena apa? Karena Adobe Photoshop itu basicnya adalah berwarna abu-abu. Jadi kalau kita pilih warna yang lain kayak hitam, abu-abu, atau mungkin transparan, itu nggak akan kelihatan. Jadi akan sedikit sulit untuk mendesain batasan-batasannya. Nah, di sini tidak usah, ini sudah standarisasi. Oke, kita langsung aja create ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah masuk seperti ini adalah halaman muka interface-nya dari Adobe Photoshop. Nah, yang putih ini adalah kertas yang akan kita desain. Ada hal-hal yang terpenting untuk mengenal Adobe Photoshop. Yang pertama itu layers, ya, di sebelah sini, ini layers. Dia itu berisi halaman yang akan terlihat di layar tengah kita. Kemudian di sini ada tools. Ini adalah toolbar ya, tools barnya ada banyak macam-macam. Di sini ada move tool, ada artboard, kemudian ada rectangular marquee tool, elliptical, dan sampai ke bawah. Nah, aku pengen langsung praktek aja biar teman-teman tahu ya gimana caranya ngegunain Adobe Photoshop dari basic banget. Nah, selain toolbar, selain layers yang harus kita tahu secara basic, kita juga harus tahu di mana caranya pilihan-pilihan opsinya. Misalkan kita pengen saving, maka kita akan gunakan save atau save as, kemudian ada export di sini. Ini ada di folder file ya. Oke, cukup segitu dulu, kita akan langsung praktek. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahan praktek. Caranya gimana untuk kita memasukkan ke Adobe Photoshop? Yang pertama adalah kalian tinggal drag saja. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam Adobe Photoshop. Ya, kalau ada tanda garis X seperti ini, teman-teman nggak usah risau, tinggal enter saja di keyboard. Kita akan coba masukkan lagi, ini ada 3 item. Aku akan siapkan item ini di dalam link folder. Jadi teman-teman tinggal copy aja dan praktek aja. Oke, seperti biasa kalau ada tanda X biasa di enter, dia seperti ini. Tapi kita hilangkan dulu, kita akan berfokus pada si laki-laki. Cara hilangkannya adalah di sini ada mata, teman-teman, silahkan diklik, diklik, diklik. Nah, tinggal tersisa yang si orang ya, si laki-laki ini. Kita klik dulu di sini. Kemudian kita langsung praktek aja ke polygonal lasso tool. Dia seperti apa? Dia itu sistemnya kita klik sekali di sini, kemudian lepas kliknya, kemudian kita klik lagi di sini, lepas kliknya, kemudian kita klik lagi di sini, klik lagi di sini, klik lagi di sini. Kalau polygonal lasso tool, dia fungsinya seperti ini. Jadi kita klik, kita klik, kita klik, klik, klik saja. Gitu. Nah, sekarang kita akan membelah kepalanya gitu ya, membelah kepalanya. Kita klik di sini, kemudian pencet shift untuk dia bisa lurus ya. Kalau nggak pencet shift dia kemana aja, tapi kalau pencet shift dia lurus. Set, kemudian pencet shift lagi biar lurus. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di sini akan terlihat
kalau kita matikan yang ini, kita akan terlihat ini tinggal kepalanya saja. Ya, teman-teman. Kalau sudah seperti itu, gimana lagi? Kalau sudah seperti itu, teman-teman ke layer 1. Kemudian di layer 1, teman-teman pencet Ctrl di keyboard dan muncul tanda kotak, kemudian diklik. Nah, dia akan membentuk kotak kembali. Nah, kotak kembali, kemudian kita hilangkan yang ini, yang paling atasnya. Kita klik yang gambar yang pertama ini. Nah, kemudian di sini aku pengen teman-teman gitu ya, praktekin clone stamp tool. Clone stamp tool itu kayak gimana? Nge-copy bidang yang rapi, bidang yang bersih ke bidang yang kotor. Teman-teman kalau menemukan seperti ini, could not use don't stamp because area don't has been defined gitu ya. Itu tuh karena teman-teman kalau misalkan ngedownload gambar, kemudian teman-teman memasukkan gambar, itu tuh teman-teman ada tanda kertas di sini. Coba perhatikan di sini. Maka dari itu, teman-teman tinggal klik kanan, ya, klik kanan, kemudian rasterize layer. Kalau sudah, nah kita ke clone stamp, mengambil gambar yang bersih, kemudian kita seleksikan ke sini. Tinggal di klik. Nah, kalau sudah, teman-teman, cara ngilangin kotak ini gimana? Tinggal ke rectangular marquee tool, tinggal diklik di mana saja. Maka kepalanya akan hilang. Ketika kepalanya hilang, kita akan munculkan lagi kepala yang tadi. Set. Di layer 1 ini, ya, teman-teman, pindahkan titik ini ke ujung sini. Ke ujung kepalanya. Kemudian kita, set. Ya. Oke, kemudian enter. Kalau sudah, akan jadi seperti ini. Ya, teman-teman. Kalau sudah akan jadi seperti ini, kita juga akan buka nih. Akan menyalakan mata untuk bunga yang sudah kita siapkan, kemudian kita kecilkan. Ya. Nah, ini kan kita enter karena ada tanda X. Ini kan dia ada di depan ya, teman-teman. Kita ke belakang kan. Nah, jadi seakan-akan bunga ini tuh masuk, teman-teman. Ya. Seakan-akan bunga ini tuh masuk. Nah, karena yang di depannya dia tidak bisa, maka kita harus menggunakan masking. Cara maskingnya adalah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tanda ini, kita klik, ya, akan muncul paper warna putih di objek bunga, ya. Kalau sudah seperti ini, maka teman-teman harus menggunakan brush tool. Pastikan warnanya adalah warna hitam di atas. Kalau sudah, teman-teman tinggal digosok. Nah, set. Sudah bunganya masuk. Kemudian gimana caranya bunganya kita lipat gandakan? Kita copy. Copy itu ada dua cara, ada Ctrl J di keyboard atau kita drag ini ke lembar plus di samping tong sampah. Kemudian kita besarkan pakai move tool. Nah, kalau sudah dibesarkan kayak gini, ini ada bekas masking. Kita klik, kita sesuaikan lagi, kita zoom in. Caranya zoom in adalah Ctrl, kemudian scroll di mouse. Kemudian pilih brush tool, kemudian, nah, kalau dia hitam, dia menghilangkan. Kalau dia kita pilih, kita balik di sini, dia putih, dia mengembalikan. Nah, teman-teman tinggal pilih
ya. Mau dikembalikan atau mau dihilangkan, ya. Kita mau hilangkan lagi ini karena garisnya nggak rapi, kita pilih yang hitam. Kita kecilin brushnya. Cara kecilin brushnya adalah pencet pagar kiri atau membesarkan pagar kanan di keyboard. Kita pilih warna putih. Nah, bunganya sudah ada di dalam otaknya orang ini, ya. Geser sedikit. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah tahu, tapi ini gambar yang di atas ini masih belum rapih ya. Cara ngerapihinnya adalah nih, ini gambar objek kepala tuh. Objek kepala ya. Kita seperti biasa klik di sini, klik masking. Kemudian klik brush tool. Kemudian di sini klik yang warna hitam. Oke. Kita akan rapihkan ya. Kita rapihkan. Nah, kemudian ini tuh, ini masih nggak rapi, kita back ke warna putih. Nah, rapihkan. Setelah seperti ini ya, kita akan buka mata untuk lebah. Kita kecilin lebah pakai move tool. Seperti biasa, zoom in langsung kontrol dan scroll mouse-nya ya. Kalau lebahnya sudah, kita akan coba nyalain yang lain. Oh, ada burung di sini. Burungnya akan kita kecilin. Kemudian kita akan coba rotate gitu ya. Nah, ini burungnya ada satu, tapi aku pengen burungnya ada dua. Makanya dari itu aku pencet ALT di keyboard. Nah, burungnya jadi ada dua. Tinggal kita gedein satu. Oke, kalau sudah seperti itu, teman-teman tinggal mempraktekkan. Kalau kalian pengen konsultasi atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tentang Adobe Photoshop Basic ini, maka teman-teman bisa chat aku atau DM aku di Instagram @dewi_yuliantini. Dengan senang hati nanti aku akan bimbing dan bantu kalian. Untuk cara save-nya kayak gimana? Nah, ini cara save-nya ada dua. Yang pertama ada save, ya. Kita sudah pilih folder, kemudian ini project 1, ini formatnya Adobe Photoshop. Kita akan save, ya. Ini don't show again, oke. Kita akan lihat, nah ini project 1 yang tadi sudah kita save. Kalau formatnya PSD, dia akan terbuka lagi seperti ini. Kemudian kita akan coba save satu lagi. Kita akan export as. Di sini teman-teman ada banyak pilihan, ada PNG, ada JPEG, ada GIF, ada SVG. Kalau PNG itu transparan, kalau JPEG itu ada backgroundnya. Nah, kita hanya butuh JPEG saja. Maka kita akan JPEG, quality 100%, kemudian kita akan export. Nah,
save, maka nanti, nah ini dia yang tersave bentukannya JPG. Jadi kalau teman-teman nge-save PSD, maka yang terbuka seperti ini. Tapi kalau teman-teman save JPG, maka yang terbuka adalah gambar hasil jadi. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian praktek basic Photoshop dari aku. Next akan aku jelasin lebih detail lagi tentang praktik Adobe Photoshop ini.